Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wirapraja. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 dan izinkan saya untuk memperkenalkan kelima rekan saya, yakni Evra Dwi Otnel, Muhammad Mirzadi, Selvina Anggraini Dwi Puspitasari, Linda Permatasari, dan Farah Hirunisa. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul lingkungan fisik dan non-fisik pemerintahan. Selanjutnya kita akan melanjutkan di slide berikutnya. Kita masuk di slide pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan dalam 3 kelompok. 1. Letak geografis. Lingkungan ini dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Penyesuaian dengan lingkungan geografis antara lain memberi pengaruh terhadap bentuk tubuh dan sifat-sifat fisik tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan cara mempertahankan diri. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu 1. Letak negara dalam rotasi bola bumi, 2. Bentuk daratan, 3. Bentuk air, 4. Kesuburan tanah dan mineral, 5. Iklim, 6. Bentuk-bentuk fisik pembatasan negara, dan 7. Besar kecilnya wilayah negara. 2. Sumber daya dan kekayaan alam. Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. A. Sumber daya alam. Sumber daya alam ialah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. B. Kekayaan alam. Kekayaan alam pada dasarnya juga merupakan sumber daya alam. Namun secara spesifik kekayaan alam diberi pengertian yaitu berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material dalam kandungan bumi, baik yang berupa cair maupun benda padat yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan bangsa. 3. Penduduk. Pertama, penduduk sebagai lingkungan fisik. Manusia sebagai faktor lingkungan fisik atau faktor biologis harus selalu melakukan proses penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, penduduk sebagai faktor ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, manusia disebut sebagai salah satu faktor produksi. Kemampuan manusia dalam kehidupannya berkelompok sebagai satu bangsa adalah yang menentukan dapat tidaknya suatu bangsa itu memenuhi kebutuhannya. Ketiga, jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan. Bila penduduk tidak dapat digerakkan sebagai faktor ekonomi, maka penduduk tidak menjadi pendorong bagi keseimbangan, melainkan menjadi beban yang akan merusak keseimbangan dengan lingkungan. Dan yang terakhir, pengendalian pertambahan penduduk. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan lingkungan akan menimbulkan kemelaratan dan kemiskinan. Selanjutnya, lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik pemerintahan berupa filosofi, norma, tata nilai yang secara nyata memberi warna dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, sudah ada filosofi yang disepakati bersama, yakni Pancasila. Indonesia dihuni oleh banyak sekali suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Bersatunya suku bangsa yang bervariasi tersebut tidak lepas dari jasa Kerajaan Majapahit yang dalam masa kejayaannya menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dengan cara persuasif. Model pendekatan ini juga diteruskan oleh Insinyur Soekarno, sehingga beliau dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok negeri. Selanjutnya, desentralisasi asimetri merupakan salah satu jawabannya, asalkan arahan perubahan terprogram dan terkendali. Sebab desentralisasi asimetri yang sangat luas di negara unitaris hanya tinggal selangkah menuju bentuk negara federasi. Entitas subnasional dapat memperoleh atau memiliki desentralisasi asimetris. Secara adil, pemerintah nasional perlu membuat parameter yang disepakati bersama. Parameter tersebut antara lain mencakup kekhasan geografi, demografi, sejarah, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sampai di sini berakhirlah sudah pembacaan materi dari kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih.